yang sanggup bahkan dan mempertobatkan seseorang kalau bukan karena roh-Mu. Maka itu kami terus bergairah, terus berdoa, terhubung dengan Tuhan untuk keselamatan kota, bangsa, dan bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang kami dengar Tuhan. Bagaimana Allah yang setia menjawab doa. Dan kami percaya Tuhan tidak ada satupun firman-Mu yang tidak Engkau genapi. Tidak ada satupun firman yang Kau biarkan gugur dan tercecer. Tapi kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Engkau akan membuat semuanya berhasil. Kau akan genapi Tuhan. Mungkin hari ini kami belum melihat secara fakta, tapi dasar keyakinan kami sama seperti Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kami tetap berharap juga. Karena hanya satu alasan, Engkau pasti menggenapi seluruh firman-Mu. Engkau tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah berdusta Tuhan. Tidak ada kecurangan dalam hidup-Mu. Yang kami lakukan, kami hanya percaya. Maka itu Tuhan, kami terus arahkan hati kami kepadamu. Kami terus mata kami tertuju kepadamu. Karena tidak ada pengharapan yang lain kecuali Engkau. Ketika kami berharap kepadamu, kami tidak akan pernah dikecewakan. Kami tidak pernah dipermalukan Tuhan. Ketika kami mengandalkan Engkau, Engkau menjadi jaminan satu-satunya dalam hidup kami. Engkau menjadi warisan dalam hidup kami. Engkau menjadi upah kami Tuhan. Kami tidak akan pernah dikecewakan. Kami tidak akan pernah dipermalukan. Justru kami akan mengalami kemuliaan. Kami terus akan berjalan di dalam jalan kemenangan Tuhan. Kami tidak menjadi korban dan menjadi orang-orang yang kalah dalam setiap situasi masalah kami yang paling buruk sekalipun. Tapi Engkau membawa kami, Engkau angkat kami menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terus kuatkan dan teguhkan hati kami. Terus bangun hidup kami Tuhan dengan dasar yang kuat, berakar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terus berikan hati yang haus lapar akan Tuhan, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya roh hikmat dan wahyu, pengenalan akan Tuhan yang benar dan akurat, itu ada di tengah-tengah kami, ada bersama dengan kami. Karena kami tidak akan pernah mengerti, memahami firman-Mu tanpa roh hikmat dan wahyu menyingkapkan dalam hidup kami. Dan kami rindu ketika kami mendengar firman Tuhan, kami seperti jemaat Berea Tuhan, memberikan hati menjadi tanah yang subur, sehingga kami bukan hanya dengar tapi hidup kami diubahkan. Bukan firman yang agamawi yang rutin, tapi firman yang mengubahkan, yang punya power, memiliki dimensi ilahi, yang mengubahkan pola pikir kami yang salah, sikap hati kami, dasar keyakinan yang kami yang salah diubahkan selaras dengan firman, sehingga hari demi hari hidup kami boleh dicetak oleh karena firman, dan kami menjadi orang yang berbeda. Terima kasih Tuhan, sepanjang firman Tuhan dibagikan, Tuhan tanda-tanda mujizat-Mu menyertai, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang letih lesu dibangkitkan. Dia nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Urapi hamba-Mu, apa yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu, itulah Tuhan yang disampaikannya kepada jemaat. Sepanjang firman-Mu, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini berjumpa lagi dengan saya ya. Saya berharap tidak bosan. Ya, saya orang yang tidak membosankan, amin. Karena saya punya Tuhan Yesus, amin. Ya, baik, berturut-turut saya yang bawa firman. Baik saudaraku, hari Kamis kemarin saya mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus di BTC, saudara ya. Saya ingin sedikit bagikan supaya kita semakin mantap ikut Tuhan ya. Kita buka di Efesus 1 ayat yang ke-20 sebelum kita bahas firman. Efesus 1 ayat yang ke-20. Kita akan baca sama-sama supaya saya mengingatkan, karena kita tidak ada kebaktian di sini. Efesus 1 ayat 20. Baik, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan
mendudukkan dia di sebelah. Saudaraku, kita tahu Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi yang penting, poin yang penting saudaraku, dia didudukkan di sebelah kanan. Dikatakan dia membangkitkan dia dari orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya. Kanannya siapa saudara? Bapa. Ya, jadi Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan. Saya ingin garis bawahi duduk di sebelah kanan supaya saudara bisa mengerti apa arti kenaikan Tuhan Yesus buat saya. Kenapa dia tidak duduk di sebelah kiri, saudara ya? Jadi saudaraku, saudara harus mengerti kalau di dalam sidang, ya mau sidang orang Yahudi, sidang ahli-ahli Taurat, saudaraku, ataupun sidang pada zaman sekarang, saudaraku, duduk di sebelah kiri, di sebelah kanan itu sangat berarti, sangat penting artinya. Saudara biasanya kalau saudara ikuti persidangan, kalau duduk di sebelah kiri itu terdakwa saudaraku ya, pendakwa. Yang mendakwa, dia salah ini, menurut hukum ini dia salah ini, betul nggak saudara? Tapi kalau duduk di sebelah kanan, yang bagian duduk di sebelah kanan itu pembela, betul? Ya, jadi saudara, kalau Tuhan bilang bahwa Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan, kau harus punya mindset, apapun hidupmu, model apapun hidupmu, kesulitan apapun, engkau tidak pernah menang terhadap dakwaan, karena engkau punya pembela yang luar biasa. Amin. Saudaraku, setiap hari iblis akan dakwa engkau. Kamu orang gagal, kamu orang yang kamu gak mungkin, keluargamu gak mungkin diubahkan, ekonomi kamu pasti begitu-begitu terus. Setiap hari saudaraku iblis akan dakwa engkau. Betul gak? Intimidasi engkau dengan banyak masalah fakta dunia ini, kekurangan, kelemahan yang kau miliki. Dia akan dakwa engkau, dia akan tuduh engkau setiap hari diintimidasi. Tapi percayalah, kenaikan Tuhan Yesus itu membuat kau punya pembela yang sejati. Amin. Itu yang harus digarisbawahi. Kau enggak sendirian, betul enggak? Kau punya pembela. Ketika dia dakwa, dia akan berkata, dia anakku, aku ada di pihaknya. Amin. Siapa yang bisa lawan kita kalau Tuhan ada di pihak kita? Yes. Jadi jangan mau dengar dakwaan. Amin. Tuhan akan bela engkau. Tuhan tidak pernah kau jatuh ke dalam dosa apapun, percaya dia ada di pihakmu. Amin. Amin. Jangan kau merasa bahwa ketika kau melakukan kesalahan, kegagalan Tuhan melawan engkau. Enggak pernah saudara. Karena dia naik ke surga, dia menjadi pembelamu yang sejati. Apapun keberadaanmu. Amin. Itulah saudaraku, banyak ya kebenaran tentang kenaikan Tuhan Yesus di surga. Tapi saya ingin garis bawahi. Kalau engkau sekarang sedang terpuruk apapun, jangan mau didakwa oleh si jahat. Amin. Kau punya pembela yang luar biasa. Dan percayalah, pembelamu pasti memenangkan perkaramu. Amin. Dia bukan pembela yang ecek-ecek saudara, tapi yang sudah mengalahkan maut. Jadi kalau iblis mendakwa engkau dengan banyak hal, pembelamu akan berkata, aku sudah kalahkan itu. Anakku berhak menikmati. Amin. Nah itulah kenaikan Tuhan. Amin. Saya rindu supaya saudaraku semakin mantap ikut Tuhan. Jadi saudara, kalaupun saudara mengalami banyak hal, saudara berkata, Tuhan, aku punya pembela. Engkau duduk di sebelah kanan, selalu ada di pihakku. Mungkin sekarang aku sendirian Tuhan. Aku terpuruk, aku disingkirkan, aku dilecehkan. Tapi aku punya pembela. Dan pembelaku berkata, perkaramu pasti menang. Aku yang membela. Maut sudah saya kalahkan. Percayalah, aku bisa ubahkan semuanya menjadi kemenangan bagimu. Amin. Saudara, di dunia orang harus sewa pengacara yang luar biasa. Miliaran, Otto Hasibuan. Siapa lagi saudara yang pakai Hotman Paris, saudara. Saudara nggak perlu bayar. Amin. Gratis. Amin. Dan pembelamu selalu ada 24 jam buat dirimu. Dan selalu berdiri bersama dengan engkau. Amin. Luar biasa ya kita ya. Baik, itu prolog aja saudaraku, saya ingin bagikan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah hari ini saudara, kemarin kita sudah belajar bagaimana kita harus mengalami kerajaan Allah. Nah hari ini topiknya adalah fokus.
Ya, fokus kepada kerajaan Allah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kayaknya saya udah bolak-balik bagikan firman tentang fokus. Betul saudara kalau dengar ya, segala macam sudah saya sampaikan ya tentang fokus ya. Hari ini saya harus bagikan apa? Saya berdoa supaya Tuhan mewahyukan sesuatu, amin. Karena Tuhan selalu baru setiap pagi, Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara bicara tentang fokus, ya ini fokus terhadap kerajaan Allah. Saya jadi diingatkan saudara, hari-hari ini itu lagi ada euforia, betul nggak saudara? Euforia bagaimana tim U22, betul Pak Reno? Sedang menang, betul nggak saudara? Sedang menang, Pak Jokowi sendiri sampai ngelonjak habis-habisan, senang bahagia. Karena hampir lebih dari 22 tahun, betul? Saya sekarang penggemar sepak bola, saudara. 22 tahun dia tidak pernah menang. Sepak bola kita terpuruk. Saudara, ya. Sehingga apa? Ini menjadi euforia yang luar biasa, saudara. Saya merasakan gemanya, saudara. Ya, sekalipun saya tidak ikut pertandingan finalnya, lihat nggak ikut, tapi kemenangannya saya bisa rasakan bagaimana euforia, artis-artis turun ke jalan semuanya, semua bergembira, saudara. Nah, saudaraku, saya bersyukur tiba-tiba ada salah satu dulu pejabat, seorang pejabat ngirim lah. Ternyata ada yang terjadi di balik tim U22 ini, saudara. Ya. Ya, jadi sebelum mereka bertanding, saudaraku, lawan Thailand final atau sebelum SEA Games, saudaraku, itu ada sekjen, sekretaris jenderalnya PSSI, saudara tahu dia seorang perempuan, ya, namanya Ibu Ratu Tisa. Saya nggak ngerti dia orang anak Tuhan atau enggak, karena dia tidak berhijab, saudara. Nah, dia kumpulin saudaraku tim U22, kayaknya ini ada di YouTube, saudara bisa lihat, karena saya dikirim dari YouTube, saudara. Ya, sebelum ini mereka main SEA Games, sebelum lawan Vietnam, sebelum lawan Myanmar, sebelum lawan, dia kumpulin tim U22. Karena yang ikut SEA Games tim U22 ya. Saya mau bagikan ini supaya saudara bisa tangkap gitu. Saya dengerin dia di YouTube, saudara, saya berkobar-kobar. Dia bilang begini, saudara, kalian semua, dia masih muda, saudara, ubah mindsetmu. Kalau engkau berpikir bahwa sepak bola tim U22 kalah dengan Jepang, kalahlah engkau, kata dia. Dia kalau ngomong kalian gitu. Jadi kalian jangan berpikir dalam mindsetmu, dalam pikirmu, saya pasti kalah dengan Jepang, saya pasti kalah dengan ini, saya pasti kalah ini. Jangan, ubah pikiranmu, aku pasti menang, kata dia. Terus dia bilang begini, makanya saya bilang, saya pengen saudara punya spirit kemenangan. Dia bilang begitu ya. Terus dia bilang gini, kalian harus medsos kalian, HP kalian, karena kalian pemain U22. Saya nggak mau ya di handphone kalian semuanya isinya YouTube yang nggak benar, isinya bukan sepak bola. Jadi medsos kalian 70% harus isinya sepak bola. Saudara tahu orang fokus. Ngerti ya? Jadi saya mau handphone kalian isinya 70-30. 70% kok harus mengupload FIFA TV. Saudara tahu FIFA TV itu ada pertandingan-pertandingan sepak bola sedunia. Saudara. Kok harus upload FIFA TV? Kok harus berita-berita tentang sepak bola harus ada di handphonemu minimal 70%. Yang 30% terserah kau mau upload artis, kau mau upload film, mau apa, tapi 70% handphonemu harus isinya sepak bola. Mengerti? Saya enggak mau kalian, katanya, saya enggak mau. Bagaimana mungkin kalian bisa menang kalau spirit kalian tidak dimulai dari itu? Dia bilang begitu ya. Terus sudah gitu, saya pengen kalian kalau ngobrol, kalau ketemu sama temen lainnya U22, yang kalian ngomongin adalah sepak bola. Kalian harus analisis, kenapa ini, kenapa ini. Cek
perkembangan U22 di negara Italia, di Brasil, di mana lagi nggak tahu saya sepak bola ya. Di sini. Kau harus analisa. Ketika kau ketemu, kau bicarakan itu, kau ngobrol. Kenapa dia begini? Kenapa begini? Kalau perlu kau lihat perkembangan U23, karena setahun lagi dia umurnya 23 kan. Kau lihat itu. Saya nggak mau kalian kumpul-kumpul, kalian tidak bicara sepak bola. Saudara ngerti arti fokus ya? Ngerti ya? Ini sebelum SEA Games saudara. Ngerti? Katanya. Baik bu, ngerti bu, gitu ya. Satu lagi, dia bilang ya, kalian kalau nanti langsung main, dan kalian lihat ada sesuatu yang nggak pas, saudara, maksudnya kalian lihat bahwa ada sesuatu kecurangan, kalian jangan emosi, jangan serahkan strategi kepada yang lain, jangan ambil engkau strategi, serahkan kepada pelatih, dengarkan suara dia. Saudara ngerti? Kamu tidak boleh dengar suara yang lain. Kau harus percayakan bahwa pelatih akan memiliki strategi yang bagus buatmu. Saudara, ada banyak sekarang orang mengupload bahwa kemenangan U22 karena Ratu Tisa mengobarkan. Dan akhirnya menang, betul nggak saudara? Bukan lagi menang, telak. Berapa? 5-2. Saudara, saya bergetar. Itulah arti fokus. Amin. Itu arti fokus. Dia bilang gini sebelumnya, saya percaya kita akan kalahkan semua negara-negara di SEA Games. Dan suatu saat kita akan kalahkan Jepang. Saudara, Ratu Tisa. Saya bisa bagikan tuh YouTube-nya. Saudara, itu arti fokus. Amin. Dan dia bilang, tidak ada yang lain yang kau bicarakan selain sepak bola. Saudara tahu nggak? Fokus kepada Tuhan. Ini baru fokus kepada sepak bola, betul nggak ya? Hasilnya luar biasa, betul nggak? Fokus kepada Tuhan, fokus kepada kerajaan Allah. Tidak main-main dampaknya dalam seluruh aspek hidupmu, betul nggak? Ngerti nggak, saudara? Saya selalu percaya ledakan kebangunan rohani dalam hidupmu, personal revival ditentukan seberapa engkau fokus kepada Dia. Betul nggak, saudara? Makanya setiap orang beda-beda, betul nggak, saudara? Tetapi ketika kau fokus, dampaknya luar biasa, saudara. Dalam apa? Di seluruh aspek hidup kita. Sekarang kita harus berani katakan, kalau Ratu Tisa bilang 70-30, sekarang waktu kita lebih banyak lihat apa, saudara? Betul nggak? Saya terapkan sekarang 70, saya harus terus mendownload sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Betul? 30 bolehlah. Saya lihat, waduh, Maldavis bagus ya. Aduh, ini bagus ini. Ganjar Pranowo gimana ya, Prabowo? Boleh, saudara. Tapi 70% saya harus mengupload segala sesuatu bicara tentang Tuhan. Amin. Itulah fokus, saudara. Dan kita lihat U22 karena dia fokus. Ada orang yang membagikan tentang fokus. Mereka memiliki kemenangan yang besar. Dan sekali lagi saudaraku, dampak kita fokus kepada Tuhan. Kerajaan Allah itu luar biasa kepada seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, ya, daya ledak kebangunan rohani dalam hidupmu. Pribadi demi pribadi. Dasarkan atas ledakan fokus. Seberapa engkau fokus memiliki berjalan bersama dengan Tuhan. Kita lihat Ibrani 12, kemarin saya sudah sampaikan ya. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima
kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat. Jadi karena kita, siapa kita? Orang yang terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kita menerima apa? Kerajaan yang tidak. Saudara, ini jangan dianggap sepele loh. Betul nggak saudara? Kadang kita anggap ayat ini berlalu begitu saja. Kalau bagi saya ini suatu masalah besar saudara. Kenapa? Karena hari-hari ini Tuhan akan goncangkan segala sesuatu. Supaya ketahuan mana yang tidak tergoncang. Padahal kita sendiri sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Dahsyat sekali menurut saya saudara. Amin. Jadi saudaraku, sebenarnya kalau saya fokus kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan, saya nggak akan pernah takut tergoncangkan. Betul nggak saudara? Amin. Ya, masalahnya saudaraku, fokus kita seringkali salah. Ya kan? Padahal kita sudah menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, tapi kita lebih suka tergoncangkan. Menurut saya sih, dalam artian tanda kutip, mohon maaf kasar, bodoh. Betul nggak saudara? Loh, orang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kok milih yang tergoncangkan? Kenapa? Karena salah fokus. Maka itu saudaraku, pentingnya kita itu fokus kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan yang kita sudah punya. Terima. Orang di luar kita pasti tergoncangkan. Betul nggak? Karena hanya kita yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin saudara. Saya rindu saudara kembali, kan jangan sampai gagal fokus. Ya, kenapa saya awali dengan sepak bola? Ini euforia yang sangat-sangat mudah untuk dijadikan contoh. Betul nggak saudara? Ya. Ratu Tisa bilang, kemanapun kamu ngobrol, saya nggak mau ya dengar kalian ngobrol yang lain kecuali sepak bola. Analisis itu, ini. Makanya saudara Ibu Rita, dia ngobrol apapun ujung-ujungnya Tuhan saudara. Kenapa? Itu orang fokus saudara. Kenapa? Karena iblis dunia ini setiap detik dia akan mendistrak engkau. Akan mengalihkan. Orang fokus itu nggak mudah, saudara. Betul nggak? Saudara, kalau orang fokus itu sama seperti olahraga panahan, betul nggak? Saya mungkin 100 kali baru ya tepat gitu ya. Seluruh tenaga, energi, mata, pandangan, semuanya betul nggak, saudara? Dan musuh kita, saudaraku, berjalan mengaum-ngaum seperti singa. Setiap detik dia akan alihkan, betul nggak? Suara kebisingan dunia ini crowded seringkali mengalihkan kita, betul? Makanya Ratu Tisa bilang, saudara, hei kalian kalau main ya, ada masalah di dalam lapangan, ingat jangan ambil keputusan sendiri, dengar suara pelatih, betul nggak? Dengar suara Tuhan, betul? Jangan buat strategi sendiri. Percayakan strategi kepada pelatih. Karena pelatih tahu bagaimana engkau menang. Amin. Seringkali kita gak percayakan hidup kita kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Seringkali kita ambil strategi sendiri. Betul gak? Kenapa? Karena kita didistrak. Dialihkan dengan banyak suara. Di sekeliling kita. Udahlah, cerai saja. Udahlah, pakai cara yang gampang aja. Pakai cara yang instan. Ngapain harus ikut-ikut Tuhan ekstrim-ekstrim? Lihat tuh si A juga begini, si B itu. Pernah tahu suara dunia ini membisingkan. Betul? Jadi untuk bisa fokus itu bukan pekerjaan yang mudah. Perlu disiplin. Amin. Perlu daging ini dipaksa.
Aku harus saat teduh, aku harus baca firman. Betul nggak saudara? Karena ini kuat-kuatan tiap hari. Selama kita nggak kuat pegang prinsip kita, mendisiplin diri kita, ya iblis yang akan mendistrak saudara. Saudara akan gampang terpengaruh, memutuskan sesuatu yang salah, merespon yang tidak benar. Sehingga dalam hidup saudara kalah. Karena hanya orang yang fokus, saudaraku, yang memiliki dampak yang luar biasa dalam seluruh aspek kehidupannya. Amin. Hanya orang yang fokus memiliki ledakan kebangunan rohani secara pribadi. Ada personal revival. Saya ada satu kebenaran firman Tuhan, saudara, yang terus saya hidupi sampai saat ini. Saya bagikan terus di mana-mana. Coba kita lihat di 2 Korintus 4. Saya ingin bagikan juga 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, saya akan cepat bacakan. Saya akan bacakan ya, 2 Korintus 4, saudara ikuti. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kita tahu makin tua manusia lahiriah kita semakin merosot. Tapi seharusnya kalau kita orang fokus, manusia batinia kita dibaharui sehari demi sehari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ya apapun penderitaan saudara, mengerjakan bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini kuncinya. Ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena sedangkan ayat 16 katakan, sekalipun manusia lahiriah saya merosot, tapi manusia batinia saya dibaharui hari demi hari. Sekalipun aku mengalami penderitaan yang besar, tetapi kemuliaan Allah mengerjakan bagiku yang besar melebihi penderitaan. Apa rahasianya? Karena saya fokus, karena saya memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Amin. Kenapa saudara? Karena akhir zaman banyak orang tawar. Nah, judulnya jangan tawar hati sekalipun menghadapi maut. Ini firmannya, judulnya. Kalau engkau sudah tawar hati, kecil kekuatanmu. Kata siapa? Kata Amsal. Kau gak akan pernah bisa jadi pemenang, betul? Bagaimana caranya? Supaya manusia batinnya saya dibaharui hari demi hari. Penderitaan ada, saya alami. Tapi Tuhan akan mengerjakan kemuliaannya lebih besar daripada penderitaan. Oh, ini rahasianya. Sebab aku mendisiplin dagingku untuk tidak fokus, untuk memperhatikan apa yang tidak kelihatan dan tidak fokus pada apa yang kelihatan. Jujur saudara, manusia cenderung fokus pada hal yang tampak. Betul nggak? Gimana caranya saya sukses? Gimana caranya supaya hari demi hari hidup saya bukan salah, tapi jangan dibalik, betul? Jangan kau lebih prioritas yang kelihatan. Kau gak akan mengalami apa-apa. Tapi Tuhan bilang, perhatikan apa yang tidak kelihatan, yang tidak tampak. Orang pengen sukses, pengen ini, boleh. Tapi kalau kau mulai dari situ, kau akan tawar hati. Penderitaanmu, kemuliaan Allah tidak akan pernah mengerjakan. Ya, kemuliaan yang besar melebihi penderitaanmu. Manusia batinmu semakin merosot kalau kau balik. Artinya, saudara, fokus kita harus kepada hal-hal yang kekal, yang kelihatan sementara. Tapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Kalau saya mulai pagi-pagi dengan saat teduh, dengan merenungkan firman, memuji menyembah Dia, saya sedang fokus pada hal-hal yang tidak
kelihatan. Beda saudara, kalau saya bangun tidur langsung pergi ke kebun. Gimana caranya saya bisa panen? Saya memperhatikan apa yang tampak. Harus dimulai dari apa yang tidak kelihatan. Amin. Makanya kau akan mengalami kerajaan Allah. Saudaraku, Tuhan itu luar biasa ya. Dia benar-benar detail dalam hidup kita. Dan dia beri kemampuan, kekuatan untuk kita sanggup menyelesaikan atau sanggup hidup di dalam hal-hal yang tidak kelihatan. Kita lihat Roma 14 ya. Roma 14. Ayat 17, saya akan bacakan dengan cepat. Ini cerita, ini firman yang sering saudara baca. Atau untuk khusus ayat 17 kita baca sama-sama supaya hafal, nempel ya. 1, 2, 3. Sebab tapi soal saudara, kenapa makanan dan minuman begitu penting sampai disandingkan dengan kerajaan Allah? Betul nggak saudara? Kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Ya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kenapa makanan dan minuman begitu pentingnya sehingga harus disejajarkan dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita? Karena kecenderungan kita selalu didistrak oleh si jahat untuk mencari makanan dan minuman. Betul nggak saudara? Kita kerja keras kita ini. Mbak, kalau gitu kita nggak perlu kerja. Bukan itu masalahnya. Ngerti ya? Ininya harus benar dulu. Amin. Kita lanjutkan. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Lanjut. Sorry, bukan itu ya. Matius 6 ayat 25 sampai 33. Itu tadi soal makanan. Kenapa makanan dan minuman disejajarkan dengan kerajaan Allah? Sorry. Kita lanjut ke Matius 6 ayat 25 sampai 33. Saya ingin jelaskan bahwa kenapa sih orang cenderung cari makanan dan minuman. Baik, saya akan baca dengan cepat ya. Matius 6 ayat 25 sampai 33. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan hendak yang kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari nggak gampang loh saudara. Ada banyak kita sudah tercetak di pola kita bahwa makanan dan minuman itu lebih penting daripada hidup, betul nggak? Nggak gampang saudara. Ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting? Kita akan berkelit. Bagaimana kita bisa hidup kalau kita nggak makan? Ya, lu bolak-balik begitu, saudara. Terus lanjut. Pandanglah burung-burung di langit. Tuhan kenapa sampai suruh mandang burung? Karena kita udah ngeblok di sini, saudara. Makanan, minuman, gimana caranya anakku makan, gimana saya besok dapat duit, gimana. Kalau enggak saya gimana pakaian saya, gimana. Makan, minum, apa yang aku pakai, terus setiap hari. Kita tambah lagi iblis. Oh, kalau saya nggak makan gimana? Anakku kalau nggak makan gimana? Gizinya gimana? Nanti stunting. Aduh, nggak bisa lulus kedokteran. Oh, jadi generasi wah udah macam-macam. Sorry, bukan berarti kita nggak boleh cari makan, bukan ya. Harus dibenerin dulu konsep. Makanya Tuhan bilang, hei, pandang itu burung. Kenapa? Karena seringkali manusia sudah punya mental block. Sehingga hidupnya 24 jam mencari makanan dan minuman. Pandang itu burung di langit. Karena kadang-kadang saudaraku, Tuhan itu sering mengalihkan
supaya dia lihat kita tuh bisa ngeh gitu lihat kebesaran Tuhan. Sama seperti Abraham. Abraham dibilang kamu akan jadi bangsa yang besar. Bagaimana mungkin orang Saraju dulu mandul segala macam. Pergi kamu lihat langit, betul nggak? Karena udah punya mental block. Itu yang membuat kita nggak bisa mimpi besar dan ngalami kemuliaan Tuhan. Karena udah dicetak di sini. Aku perlu makan, nggak mungkin nggak makan minum ya iya. Tapi lihat tuh burung di langit yang tidak menabur, dia tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun dimakan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung? Aduh, kalau saya mah malu ya saudara, Tuhan menyamakan kita dengan burung saudara. Tapi karena sudah mental block saudara, ini sudah gitu. Bukankah aku? Sebenarnya cirinya, akarnya karena ketidakpercayaan aja saudara. Terus lanjut. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Lanjut. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Lagi dikasih contoh. Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Lanjut. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung. Lanjut. Jadi jika demikian, Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hei! Tuhan tuh bilang gini, oke, kamu perlu makan, perlu minum. Tapi lihat, jangan dimulai dari makanan dan minuman. Tapi lihat kepadaku Bapa yang besar yang telah mencukupkan engkau. Jadi lihat dulu kepadaku. Apa yang tidak kelihatan. Aku sanggup. Amin. Hei, orang yang kurang percaya. Lanjut. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kamu pakai? Lanjut. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Kalau orang lain begitu wajar. Karena dia gak kenal, gak punya Bapa di surga. Kamu punya aku. Amin. Jadi kamu jangan pusatkan ke makanan minuman. Percaya saja kepada aku. Ya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Lanjut. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu. Tetapi fokus dahulu dengan kerajaanku, kata Tuhan. Aku akan bereskan semua. Saudaraku, betapa pentingnya fokus. Amin. Orang yang khawatir itu tanda-tanda bahwa dia tidak fokus kepada kerajaan Allah. Dia sudah didistrak oleh si jahat. Mulai kurang percaya. Jadi saudara bisa cek dalam hidup saudara. Saya ini fokus gak sih Tuhan dengan kerajaanmu? Jadi saya pertama kan saya kasih tahu ya tentang fokus itu bagaimana. Sekarang paling mudah saudara. Sekarang saya khawatir gak Tuhan? Ya. Makanya Tuhan katakan, kalau kamu khawatir cepat-cepat datang kepada Tuhan. Sampaikan kekhawatiranmu dengan permohonan ucapan syukur. Dengan iman. Artinya gini, kalau kamu khawatir sudah didistrak oleh iblis, bawa lagi kepada Tuhan supaya dialihkan pikiranmu kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup. Supaya kita fokus lagi kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Ya, jadi saudaraku, kekhawatiran
Itu adalah trik si jahat. Itu adalah indikasi bahwa kita sudah tidak lagi fokus kepada kerajaan Allah. Kan saya susah ya, misalnya kan masing-masing kita bisa cek ya. Saya nggak bisa lihat siapa Teguh fokus atau enggak kepada kerajaan Allah. Tapi percayalah, kalau Teguh merasakan udah mulai ada kekhawatiran, saudara sedang tidak memikirkan kerajaan. Amin. Karena Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan fokus dahulu kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, kesaksiannya udah ribuan saudara kesaksian. Bagaimana Bapa menunjukkan bahwa aku Bapamu yang baik, aku pasti menyediakan bagimu. Kita gak punya alasan sebenarnya untuk khawatir, betul gak saudara? Amin. Nah saudara, kalau saudara biarkan kekhawatiran itu ada padamu, kau akan digoncangkan. Kenapa? Karena kau tidak sedang hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pemerintahan Allah sedang tidak ada dalam hidupmu, betul? Kau semakin digoncangkan, ngapain? Betul gak? Kau gak bisa menambahkan sehasta. Gak ada solusi. Kekhawatiranmu tidak akan memberikan solusi dengan masalahmu. Maka itu apa yang harus kita lakukan? Kembali fokus. Amin. Cari dahulu kerajaan. Kemarin saya sudah bagikan bagaimana firman harus menjadi prioritas. Damai, sejahtera, sukacita. Betul gak ya? Saya gak ulang lagi saudaraku. Tapi fokus kembali. Saya kalau udah mulai khawatir saudara, itu bukan masalah yang sepele buat saya. Itu masalah besar buat saya. Saya harus handle. Kenapa? Saya sedang tidak hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Saya sebentar lagi akan digoncangin. Betul gak saudara? Sakit lah, inilah, stres lah, inilah, semua jadi sakit. Semua jadi salah. Amin. Nyalain istri, nyalain suami, nyalain tanaman, nyalain bibit, nyalain ini. Semua jadi salah. Betul gak? Kamu ngelola duitnya gak bener. Oh tempe-tempe disalahin saudaraku. Kenapa tempe? Oh mahal tempe sekarang. Oh, semua jadi salah. Karena kita tergoncangkan terus. Bagaimana harus handle? Balik. Fokus pada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Naikkan kekhawatiranmu dengan permohonan ucapan syukur. Deklarasi firman. Amin. Terus. Damai, sejahtera, sukacita Allah akan memerintah kembali atas hidupmu. Amin. Saudara, karena percayalah kalau kita kembali tidak gagal fokus. Fokus kembali. Tuhan yang membereskan masalah kita. Banyak saudara kesaksian yang luar biasa. Amin. Gak perlu saya sampaikan di sini ya. Saudara juga sering alami ya. Jadi betapa pentingnya kita fokus, amin. Betapa pentingnya kita fokus kepada kerajaan Allah. 1 Korintus 15:5. 1 Korintus 15 ayat yang ke-25. Kita akan lanjutkan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ayat yang 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi saudara, apa alasan kita khawatir? Karena Allah kita yang kita percayai itu sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Amin. Masakan saudara, hanya soal makanan dan minuman dan pakaian. Bapa di surga tidak pernah bisa menjawab kita. Gak mungkin. Musuh yang terakhir maut saja sudah dibinasakan. Jadi gak ada alasan
untuk khawatir. Amin, saudara. Saya percaya itu. Amin. Semuanya sudah ditaklukkan. Sakit, penyakit, semuanya sudah ditaklukkan. Tidak ada pemerintahan yang lebih tinggi daripada pemerintahan Allah. Jadi itulah yang harus menjadi dasar keyakinan kita. Bahwa segala sesuatu sudah ditaklukkan. Jadi nggak perlu saya khawatir. Saya percaya Bapakku di surga memenuhi semua kebutuhanku. Amin. Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Ini saya mau sampaikan bahwa pemerintahan yang bekerja dalam hidup kita ini dahsyat, luar biasa, saudara. Jadi, kita sangat beruntung menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Efesus 1 ayat 20, oke. Ayat 21, kita sudah baca ini ya. Jauh lebih tinggi pemerintahannya dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nih, kerajaan yang kita percayai, yang sudah kita terima ini, pemerintahnya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, atau kerajaan. Tiap nama yang dapat disebut, dahsyat, saudara. Jadi kalau saudara hidup terus, fokus terus dalam kerajaan surga, saudara, saya yakin saudara akan terus menang dalam hidupmu. Karena tidak ada pemerintahan yang lebih tinggi daripada pemerintahan Allah. Jadi setiap nama yang dapat disebut. Amin. Lanjut. Dan segala sesuatu, diulang lagi, telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara dengar ayat-ayat ini, saya yakin saudara harusnya termotivasi mengambil komitmen keputusan. Tuhan, aku mau fokus dengan Engkau. Betul enggak? Fokus dengan kerajaan-Mu. Aku mau fokus memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Amin. Aku tidak mau khawatir. Karena aku tahu kerajaan Allah yang aku punyai melebihi segala sesuatu pemerintahan yang bisa disebut. Segala sesuatu sudah ditaklukkan. Dan saya percaya saudara, kalau saudara fokus kepada kerajaan Allah, bagian tiap hari mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Musuh akan dikalahkan. Kau akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Itulah yang Tuhan mau, menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Amin. Saudara, orang sepinter apapun, seterkenal apapun, selalu bisa digoncangkan. Tidak ada orang kuat di bumi ini, betul? Tapi bersyukurlah saudara dan saya. Bukan karena saudara hebat, tapi saudara menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara akan menjadi orang kuat. Amin. Karena gak bisa digoncangin, saudara. Iblis pusing 7 keliling, saudara. Pakai cara A gak bisa, pakai cara B gak bisa, pakai cara D. Dia sudah mati gaya. Aku bingung ya sama dia ini. Pakai konflik batin gak bisa, pakai iri hati gak bisa, pakai sakit hati gak bisa, pakai dendam gak bisa, pakai kekayaan gak bisa. Jenis kata iblis dia bilang, jenis seperti ini harus dilakukan dengan doa dan kata iblis, saudara. Dia udah mati gaya, saudara. Kenapa? Karena saudara fokus pada kerajaan. Saudara jadi orang kuat, orang hebat. Karena saudara tidak tergoncangkan. Amin. Dan jenis orang-orang seperti ini dinantikan oleh semua makhluk di bumi, saudara. Dengan sangat rindu, semua makhluk menantikan Son of God, anak Tuhan yang bagaimana? Yang terus mengalami pemerintahan Allah, kerajaan Allah atas hidupnya. Hidupnya penuh sukacita, penuh damai sejahtera, kebenaran terus melingkupi hidup dia. Saudara, itulah kita. Amin. Satu ayat lagi saya yakin sekali ini kita akan nikmati bersama-sama ya. Izinkan saya satu ayat lagi, Keluaran 34 ayat yang ke-10. Ini kita baca sama-sama menjadi ayat yang terakhir. Keluaran 34 ayat yang ke-10.
Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu. Ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan aku lakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Amin. Kalau kita fokus kepada kerajaan, Tuhan ikat janji sama kita. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib, saudara. Yang tidak pernah ada, yang belum pernah terjadi di bumi ini, di bangsa, bahkan di bangsa-bangsa di mana kita ditaruh. Dan mereka akan melihat perbuatannya atas hidup kita. Dan perbuatan itu sungguh-sungguh dahsyat. Amin. Lewat hidup kita, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang didemonstrasikan. Perbuatan ajaib Tuhan atas hidup kita sungguh-sungguh dahsyat. Bahkan bangsa-bangsa akan lihat kita. Kita akan menjadi tanda ajaib. Tuhan ikat janji, firman-Nya. Aku akan mengadakan suatu perjanjian kepada siapa? Kepada orang-orang yang fokus kepada kerajaan Allah. Amin. Yang terus hidup dalam kebenaran. Dia akan melakukan perbuatan yang sungguh-sungguh dahsyat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kemana sekring, mana sekring, mana sekring. Lo sokro malah sekring, mana sekring. Tuhan, betapa pentingnya fokus dalam kerajaan-Mu. Betapa pentingnya memiliki fokus hati yang fokus kepadamu. Karena kami mengerti dampak fokus kami kepada kerajaan itu menentukan aspek kehidupan kami. Mengalami kemuliaan Tuhan. Ledakan kebangunan rohani atas hidup kami ditentukan oleh seberapa kami fokus kepada kerajaan Allah. Resekrim anesti. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, Tuhan. Kami rindu, kami haus sekali. Kami menjadi orang-orang yang memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Karena itu adalah hal-hal yang kekal. Jangan biarkan kami suka melakukan hal yang tampak, yang kelihatan. Tapi sungguh lebih utama, Tuhan, kami memperhatikan fokus kepada kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Biar hati kami pagi hari, kami terus mencari Engkau, fokus kepada Engkau. Sebelum kami bekerja, kami datang kepadamu terlebih dahulu. Karena itulah hidup kami, Tuhan. Kami harus fokus kepada Engkau. Hidup kami satu hari kami boleh fokus kepada Engkau. Oh Tuhan, kami yakin dan percaya orang dunia U22 Tuhan, dia mengalami kemenangan karena fokus. Hampir 70% dia bicara tentang sepak bola. Demikian juga hidup kami hari demi hari, saudara-saudara kami dan hamba-Mu Tuhan. Terus fokus hanya kepada Engkau, terus mendengar Tuhan, merenungkan firman, deklarasi, imajinasi firman. Kami berkata-kata tentang Tuhan, kami sharing tentang Tuhan. Itu yang membuat kami bergelora, Tuhan. Itu yang mencetak hidup kami. Dan kami boleh mengalami, kami hanya mengejar hadirat-Mu. Kemana sekring, kemana senama. Kemana sekring. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku
wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu. Dan sekali lagi memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Itulah komitmen kami Tuhan. Sekalipun manusia lahiriah kami merosot, tapi manusia batiniah kami dibaharui hari demi hari. Penderitaan ringan yang kami alami mengerjakan kemuliaan Allah yang kekal, yang lebih besar daripada penderitaan yang kami alami. Karena kami sudah memutuskan, mengambil keputusan untuk memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, yang kekal. Kami tidak akan pernah fokus kepada hal-hal yang tampak, yang sementara Tuhan. Karena kami tahu ketika kami fokus kepada kerajaan Allah, kami tidak akan pernah digoncangkan. Dan kami terus akan cari kerajaan-Mu Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Kami menjadi orang-orang yang kuat di akhir zaman. Kami tahu Tuhan semua makhluk menanti-nantikan the Son of God, orang-orang kuat Tuhan dinyatakan, yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun gonjang-ganjing dunia. Karena kami menerima dan fokus kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan, terus matrekan, cetak hidup kami, ingatkan terus kami bahwa kami memperhatikan fokus kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu saudaraku. Pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang terus kau dengar, yang terus kau hidupi, terus kau deklarasi, terus kau imajinasikan. Itulah yang kau alami.
Kau akan melihat perbuatan ajaib Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Bukankah Dia berfirman, aku akan ikat janji dan akan melakukan perbuatan yang ajaib yang tidak pernah ada di kota ini, di bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa. Sungguh perbuatanku sungguh-sungguh dahsyat. Itu akan kita alami. Kita akan merasakan bagaimana kebaikan, terobosan, mujizat karena kita fokus kepada kerajaan Allah. Jangan tinggalkan Tuhan, apapun yang terjadi atas hidupmu, percayalah kita akan tergoncangkan. Tapi engkau sudah menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Fokus kepada kerajaan itu, kau akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Kuasa itu akan terjadi. Musuh-musuh akan ditaklukkan di bawah kakimu. Kau akan berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Pekerjaan Tuhan akan terus melingkupi engkau. Engkau akan mengalami pengalaman rohani yang luar biasa hari demi hari. Tidak pernah kekurangan hikmat. Selalu ada berkat, selalu ada anugerah, selalu ada jalan keluar. Tidak pernah mengalami jalan yang buntu. Langit selalu terbuka bagimu. Biarlah Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu yang memberikan penyertaan, kemampuan, penghiburan, kekuatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.